Halo guys. Kurang apa? Kurang. Ini hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Lagi setting nih, setting. Di bawah sedikit, jangan nutupin muka presiden. Di bawah. Ya. Oke. Halo teman-teman. Halo. Jul sudah bergabung. Susanti. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Salam kenal, kami dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pematang Siantar. Yap. Hari ini melakukan on air lagi ya, BPJS on air live di TikTok untuk membahas seputar program JKN dan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman yang kira-kira apabila ada yang mau ditanyakan boleh langsung ya ke kolom komentar ya. Yes, benar. BTW semalam nonton nggak Rip UHC Award di YouTube? Nonton dong bang, Nonton ya? itu benar-benar meriah. Meriah ya. Dihadiri lebih dari 300 Berapa tuh tepatnya? pemerintah daerah. Coba kita lihat ya berapa tepatnya. Ya. Dia jadi teman-teman barangkali ada yang belum tahu ya, UHC Award itu semalam diadakan di Jakarta. Ya. Jakarta. Apa itu UHC Award? UHC Award itu adalah penghargaan bagi pemerintah daerah yang sudah memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada penduduk di wilayahnya dengan cakupan kepesertaan minimal 98% dan tingkat keaktifannya ada di minimal 80%. Nah, gitu. Jadi yang diundang itu ada sekitar 31 provinsi dan 397 kabupaten kota. Wow. Dibagi menjadi 3 kategori ya untuk penerima penghargaannya, ada di Utama. Utama itu adalah yang paling tinggi, lalu ada di Madya, dan yang terakhir ada di Pratama. Nah, untuk 4 wilayah kabupaten kota Pematang Siantar sendiri itu 4-4-nya menerima UHC ya Rip ya. Pematang Siantar menerima UHC kategori Pratama, Simalungun Madya, Toba Pratama, dan Samosir Madya. Selamat untuk 4 kabupaten kota wilayah kerja kantor cabang Pematang Siantar. Selamat, semoga dapat dipertahankan ya bang. Yes. Bahkan kalau bisa tahun depan kita masuk ke yang pertama. Iya, utama ya. Utama. Yang utama ya. Bismillah ya teman-teman. Oke teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan. Yap. Bang, jualan apa? Waduh. Siapa Kita nggak ya? jualan bang, dari Bang Bagas Beautiful. Halo Bang Bagas Beautiful, kita Halo, nggak jualan Bang, Bang. kita Iya. ini mengedukasi peserta. Yap. Barangkali ada yang mau ditanyakan seputar program JKN ya Bang ya. Kira-kira Iya. ada nggak yang mau ditanya yang kurang jelas, boleh. Yes, benar banget. Oke, ini kayaknya tadi ada pertanyaan Rip di Ya. atas dari Kak Rica. Kak, tutor bikin BPJS lewat Pandawa, baru bikin Kak. Oke. Jadi teman-teman, Pandawa itu kan adalah pelayanan administrasi melalui WhatsApp ya. Yap. Nah, yang bisa kita akses di nomor nih 0811 8165 165. Nah, jadi di Pandawa itu ada fitur-fitur layanan. Jadi ini kita pertama chat aja nih, ini nomor Pandawanya nih ya, kalau kelihatan nih. Yes. Nah ini Pandawa, silahkan chat aja misalnya kayak halo gitu, halo. Nah oke. Nah nanti akan ada balasan dari Pandawanya. Ya. Nah ini kan langsung muncul nih otomatis ya. Kita ada pilihan nih nanti tulisannya selamat datang di layanan Pandawa, sahabat JKN dapat memilih opsi menu yang dibutuhkan. Nah itu dipilih sesuai dengan kebutuhan kakak, apakah administrasi, informasi atau ada pengaduan. Nah kalau kayak kakak tadi kan mau pendaftaran, berarti pilih di administrasi Kak ya. Kita klik administrasi, nanti tinggal diikutin aja tuh step-step selanjutnya. Cuman yang mungkin kakak perlu sediakan, nah ini udah muncul nih, ada form yang harus kakak isi. Untuk proses layanan administrasi, silahkan mengisi form melalui link berikut yang dapat diakses paling lambat 180 menit. Ingat Kak, 180 menit sejak link diakses. Jika dalam waktu 180 menit belum melakukan pengisian, maka untuk mendapatkan layanan harap mengakses kembali nomor Pandawa. Jadi kalau misalnya kakak udah lewat 180 menit, di chat aja lagi Kak halo gitu ya. Barangkali ada administrasi yang belum terselesaikan. Nah ini kita coba klik ya.
formnya ini sudah coba kita klik. Nah, nanti akan muncul nih tampilannya nih. Oke, muncul tampilannya. Ini kan ada pilihan nih, ada pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga. Mungkin nggak nampak ya Kak ya? Nah, ini Kak. Pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga. Tapi kalau Kakak kan tadi untuk bikin baru ya. Jadi pilih aja yang paling atas Kak, pendaftaran baru. Nah, ini di sini ada pilihan segmennya Kak. Ada pilihan segmennya TNI Polri kah, atau dia yang PBPU ataupun Mandiri. PBPU itu adalah pekerja bukan penerima upah yang kita kenal dengan Mandiri, yang ada 3 kelas. Kelas 3, kelas 2, dan kelas 1 ya. Benar. Nah, itu bayarannya per orang per bulan ya Kak. Sesuai dengan kartu keluarga yang terdaftar di Disduk Capil. Ini coba kalau misalnya Kakak bukan PNS, TNI ataupun Polri, Kakak pilih yang PBPU Mandiri. Oke. Nah, di sini ada nanti pilihannya Kak. Pendaftaran baru diperuntukkan bagi peserta yang secara sadar memberikan persetujuan untuk mendaftarkan dirinya beserta seluruh anggota keluarga yang terdaftar dalam satu keluarga sebagai peserta JKN, serta bersedia untuk melakukan pembayaran iuran setiap bulan secara mandiri sesuai kelas rawat yang dipilih. Nah, itu yang kami jelaskan tadi Kak. Kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Apakah sudah sesuai? Kalau sesuai Kakak klik lanjut. Nah, ini ada persyaratan-persyaratannya Kak. Nanti coba Kakak bisa langsung akses aja melalui Pandawa ya Kak. Yang pasti dia nanti ada swafoto KTP, peserta ataupun anggota keluarga yang terdaftar dalam satu KK itu wajib. Lalu ada file foto kakaknya wajib, file foto buku tabungan itu wajib, dan apabila untuk mau mendaftarkan bayi baru lahir, dia memilih foto surat keterangan lahir bayinya khusus untuk bayi baru lahir. Nah, nanti kakak akan disuruh isi form. Nah, jadi silahkan dilakukan aja Kak step by stepnya, nanti gampang kok, tinggal diikuti aja alurnya, baca pelan-pelan, nanti kalau misalnya sudah selesai nanti akan muncul virtual account ya Kak. Nah gitu, nanti Kakak akan memilih kelas juga di sini nih, ada pilihan kelas 3, kelas 2, kelas 1. Nah, di provinsi mana, pilih vaskesnya kemana, nanti masukkan email dan nomor handphone yang mau Kakak daftarkan juga. Mungkin demikian ya Kak ya. Kak Rica semoga membantu, coba langsung diikutin aja step by stepnya. Yang penting Kakak chat aja dulu di Pandawanya di 0811 8165 165. Cukup ketik halo. Ya, gitu halo. Aja ya. Hai juga bisa. Ya, hai, HI juga. HI bisa. Hai. Gitu. Iya. Oke. Mudah banget ya Kak. Sekarang udah bisa dari Pandawa. Pandawa. Kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti boleh coba diinfokan Kak. Tapi nanti kalau misalnya sudah jelas, Kakak bantu like, share, dan komen juga ya ke teman-teman sekalian bahwasannya kita ada mengadakan live untuk BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pematang Siantar. Live-nya itu setiap Rabu dan Kamis, kemungkinan di jam 3 ataupun jam 4. Nah, itu coba nanti diikuti ya Kak ya. Oke. Follow aja dulu Kak. Oke Kak, makasih Kak Rica. Iya, sama-sama Kak Rica. Sama-sama, ini Kak. coba kita baca-baca lagi Re. Iya Bang, banyak nih Bang, udah pertanyaan nih Bang dari kamu. Kak pernah cek BPJS lewat Pandawa tapi masukkan nick-nya salah, masukkan nomor BPJS juga salah. Nah Kakak ini kartu NIK-nya karena yang terdaftar di KTP. Nah, sudah pernah terdaftar atau belum Kak? Ataupun yang nomor JKN-nya, nomor JKN kok berarti sudah terdaftar. Nah, nggak mungkin salah sih Kak, coba dipastikan ulang ya. Atau kalau mau ngecek juga bisa melalui mobil JKN Kak, ya mobil JKN bisa ya. Bisa di-download di App Store ataupun di Play Store. Nah ini Kak Ani Pakpahan, halo Kak. Betul. Mau nanya dong, boleh. Aku kan ada BPJS tapi nggak ada kartunya, kartu BPJS-nya katanya. Oke Kak, jadi sekarang di BPJS Kesehatan itu memang sudah tidak melakukan pencetakan kartu lagi ya. Ini catatan penting nih, BPJS Kesehatan sudah tidak melakukan pencetakan kartu lagi. Nah jadi kalau mau mengakses layanan gimana? Bisa melalui KTP aja, ya KTP. Kita cukup menunjukkan KTP di fasilitas kesehatan. Nanti karena data kita sudah sinkron dengan data Disduk Capil, Kakak bisa langsung akses layanan. Nah kalau mau kartunya bagaimana? Kalau mau punya kartunya bisa, kita punya juga namanya kartu digital Kak. Nah kartu digital itu dari mobil JKN. Ini kita kasih video juga ya. Nih kartu mobil JKN ini kita buka dari mobil JKN. Nah ini mobil JKN ya. Nanti pilih yang di paling bawah nih, yang biru nih. Nah itu ada kartu tulisannya. Nanti ketika kita klik, nah ini muncul nih di sini. Ini namanya kartu digital. Ya.
nanti di sini akan ada identitas kakak, nomor kartu, alamat, tanggal lahir, dan fasilitas kesehatan yang terdaftar. Jadi silakan diakses saja kak, ya. Silakan di-download Mobile JKN teman-teman, karena banyak sekali fitur-fitur yang sangat membantu ya untuk mengakses layanan JKN. Salah satunya misalnya kalau kita misalnya sudah selesai berobat dan merasa ingin memberikan rating, kita ada pilihan ini namanya iCare JKN. Itu juga bisa melihat riwayat pelayanan kita selama di fasilitas kesehatan. Kayak misalnya nih, saya kan salah satu yang juga menggunakan JKN ya, wajib gitu. Aktif. Iya, aktif. Nah, ini ada riwayat pelayanan kita nih. Nah, ini ada riwayat pelayanannya. Ada beberapa riwayat pelayanan. Nah, jadi ini bisa dilihat riwayat pelayanan kita, terus bisa kita kasih rating apabila memang pelayanannya baik, kurang baik, ataupun tidak memuaskan. Nah, kalau baik bisa kita kasih rating bintang 5 kayak di ojol-ojol gitu lah, ojol-ojol ya. Rating pada umumnya. Rating ya. Oke. Semoga membantu ya, Kak. Semoga ya, Kak. Selanjutnya nih, Bang, ada pertanyaan dari Kak Vinka M290. Bang, kalau sudah meninggal apakah harus dimatikan BPS-nya? BPJS ya. Ya, wajib Kak. Kalau si peserta sudah meninggal, wajib dilaporkan ke BPJS Kesehatan Kak. Karena kalau dia tidak dilaporkan, apalagi dia yang segmennya PBPU ataupun yang mandiri. Jadi nanti iurannya akan jalan terus gitu. Kita kan nggak tahu nih seseorang berada dalam kondisi seperti apa. Kalau misalnya mohon maaf meninggal, silahkan anggota keluarganya yang melapor ya Kak, dengan membawa surat keterangan meninggal, baik itu dari rumah sakit ataupun dari lurah, yang warna kuning itu biasanya Kak. Yes, benar. Semoga menjawab ya Kak. Oke. Selanjutnya ini ada dari Kak Fitria, ada di atas. Kak, kalau reset akun karena email sama nomor handphone ganti, nah mau reset akun gimana nih? Kak, akun apa nih? Mobile JKN. Nah, kalau mau reset nomor Mobile JKN, bisa Kak melalui Pandawa dulu untuk perubahan nomor handphonenya ya. Dari administrasi tadi ya. Melalui Pandawa dulu supaya nanti bisa login ke Mobile JKN. Yes, benar. Oke, selanjutnya Kak Mida, apa tuh Bang? Aku mau daftar BPJS Ketenagakerjaan buat ayah aku. Kak, kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan silakan dilapor ke BPJS Ketenagakerjaan ya Kak. Kalau kita dari BPJS Kesehatan, kantor cabang Pematang Siantar, kita berbeda instansi. Kalau di kantor cabang, kalau di Kota Pematang Siantar, BPJS Ketenagakerjaan itu ada di Jalan Sakti Lubis. Ya, dekat kebun binatang. Silahkan melapor ya Kak. Benar. Terus selanjutnya Kak Caca mau nanya Bang. Apa tuh Bang? Saya dulu satu kakak sama keluarga. Jadi mau buat BPJS satu kakak itu sekarang. Sekarang saya udah nikah. Udah pisah kakak, itu gimana? Nah, sebelumnya kakak sudah terdaftar atau belum di satu kakak yang dengan keluarga kakak baru? Dengan keluarga yang lama tadi? Dengan ayah dan ibu dan anggota keluarga yang lain. Kalau sudah, berarti kan kakak tinggal dialihkan aja sebenarnya. Nah, kalau belum silahkan melakukan pendaftaran melalui Pandawa ya. Di 0811 8165 165. Oke, dari Kak Hani nih Bang. Kak, kenapa BPJS kalau punya tunggakan kenapa masih dilanjut? Udah tahu dia nggak mampu bayar, kenapa nggak di off-kan aja? Ya Kak Hani, mohon izin. Kalau BPJS Kesehatan itu kan sifatnya kan memang dia wajib didaftarkan oleh seluruh penduduk Indonesia. Nah, apabila memang si peserta tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran iurannya, kakak bisa coba bermohon ke dinas terkait, dinas sosial, dinas kesehatan ataupun pemda-pemda terkait ya Kak, di daerah kakak masing-masing untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran. Tapi itu nanti balik lagi sesuai dengan anggaran dan ketersediaan kuota dari pemerintah daerahnya gitu. Nah, kalau tidak sanggup, izin Kak, misalnya kakak ini terdaftar dari 2018, 2019, 2020 itu lancar bayar. Tapi dari 2021 sampai dengan 2026 kakak macet nih pembayarannya, tidak sanggup untuk melunasi. Nah, nanti yang wajib kakak lunasin itu adalah 2 tahun dan 1 bulan berjalan aja Kak gitu ya. Nah, kalau misalnya mau dicicil bisa nggak? Bisa banget dong. Di BPJS Kesehatan memberikan kemudahan peserta
untuk melakukan cicilan pembayaran iurannya melalui program rehab ataupun yang kita kenal dengan rencana pembayaran bertahap. Nah, jadi nanti kakak bisa langsung coba daftarin Pandawa rehab ya kak ya, rehab di mobile JKN ataupun bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan yang terdekat. Nanti akan dibantu untuk proses pendaftaran rehabnya. Semoga membantu ya kak ya. Semoga ya kak. Ada pertanyaan lagi nih bang dari Kak Dita Af. Oke. Kak, kalau dapat BPJS Kesehatan dari kantor tetapi nggak pernah dipakai, apakah bisa dicairkan dananya? Waduh. Dari BPJS Kesehatan kak tidak ada sistem cair mencairkan kak. Iya. Ya kalau iuran BPJS-nya itu dibayarkan untuk memberikan pelayanan di rumah sakit, sistemnya gotong royong. Yes, ya. Gitu. Oke, dari Kak Hani tadi nih bang, ke Dinsos bisa nggak kak? Boleh, coba silakan dilaporkan aja. Jadi nanti dari Dinsos yang akan mengusulkan kakak masuk ke kategori mana. Bisa yang bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat nantinya. Ya, coba diusulkan aja dulu kak ya. Yes. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan nih bang dari Nyonya Yani ZE Harahap. Waduh, Nyonya ini. Untuk lansia langsung terdaftar BPJS dari pemerintah, dapatnya di kelas berapa bang? Nggak langsung ya kak ya, tetap harus ada pendataan dulu, biasanya dari kelurahan ya. Kalau memang masuk kategori tidak mampu atau masuk di data DTSEN namanya kalau nggak salah ya, dari BPS sesuai dengan desil yang tertera, desil yang masuk untuk kategori menerima bantuan, nanti pasti akan dibantu didaftarkan, tapi harus ada pendataan dulu. Nah, yang penerima bantuan iuran itu biasanya terdaftar di kelas 3 dan tidak bisa berubah karena dari bantuan iuran ya. Dia maksimal di kelas 3. Yes, terjawab ya kak. Oke, selanjutnya nih bang, ada juga pertanyaan dari Kak Uni ini pakai simbol ya bang. Uninime. Anak sudah kerja, nggak masuk lagi tanggungan dan kerja. Cek di JKN datanya sudah tidak ada. Iya, coba kalau dicek di mobile JKN si anak kak, coba ya. Coba dicek di mobile JKN anak kalau dia sudah terdaftar di tanggungan badan usaha, nanti akan terdaftar di info pesertanya nanti pekerja penerima upah ya. Atau pegawai swasta nanti ya. Oke, selanjutnya nih bang, ada pertanyaan dari Kak RVWLN. Oke. Kak, status JKN saya adalah peserta ditangguhkan. Itu maksudnya apa kak? Ya, itu ada proses administrasi yang belum selesai kak. Ya, coba diselesaikan dulu. Misalnya kayak kakak sudah mendaftar tapi belum melakukan pembayaran, itu masih di statusnya penangguhan ya kak ya. Yes, benar. Atau ada kemarin kakak ada administrasi yang belum selesai, coba dicek kembali kak. Bisa langsung cek ke Pandawa, bisa juga coba langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya kak ya. Atau kita juga ada mall pelayanan publik. Jadi di masing-masing daerah apabila punya mall pelayanan publik, biasanya BPJS Kesehatan hadir juga di situ ya. Yes, benar. Oke bang, ini di spam nih bang sama Kak Calisa ID. Halo Kak Calisa ID. Kak, kalau BPJS-nya udah lama nggak aktif dan ada tunggakan, tapi mau diperbarui bisa nggak dan ganti vaskes? Ya, yang pertama harus dilunasin dulu ya Kak Calisa ya. Kak Calasa harus dilunasi terlebih dahulu. Jadi kalau statusnya merah ataupun nonaktif karena sesuatu, misalnya kayak tidak ditanggung, kayak kakak yang menunggak, itu administrasinya tidak bisa diproses kak. Iya, kayak baik itu pergantian vaskes dan lain sebagainya itu belum bisa diproses. Jadi silahkan dilakukan pelunasan terlebih dahulu. Nah kalau misalnya tidak bisa melunasinya secara langsung, kakak bisa coba program rehab yang tadi sudah kita jelasin, program rencana pembayaran bertahap, yaitu dia program cicilan ya. Benar. Nah ini ada Kak Desi @.com. Kalau bikin KIS admin berapa kak? Nggak ada kak, kita gratis ya. Jadi kalau misalnya ada pungutan yang administrasi tertentu tanda kutip itu bisa dipastikan bohong ya kak ya. Jangan mau cara-cara yang tidak pas, tidak lazim gitu ya. Tapi nanti hasilnya tidak jelas gitu. Jadi mending kalau memang kakak mau ditanggung sebagai penerima bantuan iuran, silakan melapor dulu ke dinas terkait, bisa ke dinas
sosial biasanya ya, benar. di daerah kakak masing-masing. Biasanya tidak dipungut biaya kak. Ya, ya. Semuanya gratis ya kak. Oke, dari Kak Elvita Manurung nih bang. Kak, saya sudah nikah dan status saya P3K. Suami, waduh, bentar. Ingin pindah ditanggung BPJS bareng suami. Bisa. Caranya gimana kak? Bisa banget. Bisa melalui Pandawa tadi kak. Melalui Pandawa tadi. Bisa juga langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa kartu keluarga, slip gaji dan SK dari tanggungan P3K-nya ya kak ya. Ya, benar. Oke. Atau bisa berkoordinasi dengan satkernya kak. Biasanya satkernya juga mau mendaftarkan peserta dan anggota keluarganya secara kolektif. Jadi coba dicari tahu dulu ke satkernya, satker P3K-nya apakah memang didaftarkan secara kolektif atau masing-masing dari pekerjanya yang bisa mendaftarkan langsung anggota keluarganya. Gitu ya kak ya? Yes, benar. Oke. Nah ini dari Kak Calsa. Ya. Berarti kalau udah dibayar dan diperbaharui bisa ganti Vaskes bang. Bisa kalau statusnya sudah aktif bisa. Yes. Dan kalau misalnya kakak ganti Vaskes di bulan ini, berlakunya akan di bulan depan ya kak, di tanggal 1. Iya, benar. Oke, terjawab ya Bapak Ibu. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Amanda nih Bang. Kak, kalau masih ada tunggakan, apakah boleh bikin BPJS yang PBI? Coba dijelasin Rin. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu ada nunggak dan ingin mengajukan PBI, boleh saja. Akan tetapi tunggakan tersebut tetap melekat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ajukan saja ke kantor kelurahan ataupun kantor desa terdekat agar nanti data teman-teman dinaikkan ke Dinsos ataupun Dinkes, dan ketika memang data teman-teman eligible untuk ditanggung ataupun dibantu oleh pemerintah, maka akan dibantu. Tapi bisa kami disclaimer, itu di luar ranahnya BPJS Kesehatan ya teman-teman. Oke, diajukan aja dulu teman-teman. Thank you Kak, dari Kak Elvita Manurung. Oke, makasih Kak Elvita. Dari Kak Rangga nih Bang, Rangga Shorts. Bang, izin tanya ya, kakak saya mau urus BPJS. Persyaratannya apa aja ya Bang? Kakaknya Bang Rangga atau Bang Rangga ini? Boleh. Untuk persyaratannya cukup jelaskan deh. Yap, persyaratannya itu mudah banget teman-teman. Teman-teman bisa membawa KK dan juga buku tabungan. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya mau buat baru cukup, kalaupun memang nggak ada buku tabungan, bisa dari screenshot mobile banking teman-teman ya. Nah, jadi sekarang udah mudah banget untuk buat BPJS gitu ya. Bisa dari Pandawa tadi Ya, udah kita jelasin Pandawa. Kalau dari online bisa juga 0811 8165 165 chat aja nanti halo, nanti kita pilih, klik yang administrasi, pilih pendaftaran baru ya. Yes. Nah, Nanti di situ ada dijelasin. Nanti kalau buat JKN yang mandiri nanti akan dipilih sesuai dengan kesanggupan kelas masing-masing. Ada 3 kelas. Kelas 1 di 150.000, kelas 2 100.000, dan kelas 3 di 35.000. Yes, murah banget teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Irda. Bagaimana Kak kalau di kartu keluarga ada 3 nama, tapi di JKN hanya ada 2 nama saja? Berarti yang satu belum terdaftar. Yap. Coba didaftarkan Kak. Ini kakak yang di JKN terdaftarnya di segmen apa? Itu boleh dikasih tahu nggak? Kalau misalnya di segmen mandiri, kakak boleh bisa langsung akses Pandawa untuk penambahan anggota keluarga supaya didaftarkan juga, oke? Yap, benar. Biar lengkap teman-teman ya. Oke, dari Kak Calasa lagi nih Bang. Oh, Vaskes yang perbaharui bisa Bang atau harus ke kantor BPJS? Gak usah ke kantor nih, mobil JKN nih, mobil JKN. Mudah banget. Dari mobil JKN aja, yang penting lunas aja dulu. Yes. Nah, dilakukan pembayaran, kalau sudah lunas nanti kakak bisa langsung akses perubahan pesertanya melalui mobil JKN. Nah ini kita kasih tutorialnya ya. Yap. Mobil JKN, oke, kita buka nih. Nah ini kan ada pilihan perubahan data peserta kak. Yap. Nah ini perubahan data pesertanya nampak nggak ya? Perubahan data peserta nampak nih. tuh. Nah ini ya. Yap. Perubahan data peserta. Terus di sini kan ada identitas kita nih kak. Nah ini identitas kita. Nanti kita pilih yang paling bawah, fasilitas kesehatan tingkat 1. Nah ini nanti, fasilitas kesehatan tingkat 1 nanti kakak tinggal pilih aja. Kalau memang mau satu keluarga yang dialihkan, centangkan satu keluarganya. Nanti pilih provinsi, kota dan kabupaten serta fasilitas kesehatannya. Nanti di situ nampak kok seluruh fasilitas kesehatan di daerah yang kakak pilih ya. Yes. Jadi silakan lakukan perubahan data peserta melalui aplikasi Mobil JKN ya.
Benar. Tapi di kakak ada 5 orang, cuman saya yang non aktif bang, kok bisa gitu ya? Kakak terdaftar di segmen apa kak? Yap. Nah, segmen apa? Kalau mandiri dia tidak mungkin biasanya itu non aktif ya. Kecuali yang bersangkutan menunggak ataupun mohon maaf meninggal dunia gitu. Yes. Atau dia sedang berada di luar negeri. Oke. Mending dicoba dicek aja dulu teman-teman dengan cara download Mobile JKN. Ya. Coba dicek dulu segmennya, segmen apa kakak yang non aktifnya? Yes. Oke. Dari Neng Pesek nih bang, Neng Pesek bunga layu dan bunga mawar. Bang, buat BPJS di Siantar, tapi alamatnya Kisaran bisa nggak bang? Bisa banget. Nggak ada masalah. Iya. Kita nggak ada masalah. Malah dari kita, online ya? Ya kita online di seluruh Indonesia, jadi nggak ada masalah mau kakak. Yang penting masih wilayah Indonesia aja kak, itu aja. Yes, benar. Oke, dari Mbak Nopanop. Bang, sebelumnya saya mandiri, lalu kerja di pabrik, lalu saya resign. Ya, berarti statusnya sudah nonaktif. Yap. Mau didaftarkan lagi ke mandiri, gitu bang? Coba baca. Ada nggak lanjutan chatnya? Segmen itu apa bang? Kata Kak Casa. Iya, kak segmen itu adalah jenis kepesertaan kakak. Ya. Nah, segmen itu bisa dia kakak adalah sebagai pekerja bukan penerima upah, itu adalah PBPU ataupun yang mandiri. Ada juga yang namanya penerima bantuan iuran, ya. Yap. Penerima bantuan iuran itu adalah kakak yang ditanggung di pemerintah pusat. Nah, Yes. ada juga yang pekerja bukan penerima upah, bukan pekerja yang ditanggung oleh pemerintah daerah, itu yang ditanggung oleh pemerintah daerah itu iurannya. Ya. Nah, ada juga yang segmen PNS, TNI, Polri gitu kan, yang ataupun pekerja swasta gitu kak. Jadi itu adalah nama segmen. Segmen itu adalah jenis kepesertaan kakak. Oke, gitu ya kak ya. Tadi ya, Kak. Tadi kak apa tadi? Kak Mbak Nopanop. Neng PC tadi, bukan? Neng Pesek ada juga nih bang. Oh udah tadi Ya, yang ini yang terputus tadi, yang Mbak terputus, Nova. Mbak Nova. Pak, saya cek tagihan BPJS Kesehatan di JK Mobile JKN, tagihan kok tanda strip ya Pak? Ya berarti tidak ada tunggakan. Tidak ada tunggakan. Karena kakak kan sebelumnya terdaftar di badan usaha. Iya. Nah kalau badan usaha itu kan kakak ditanggung oleh badan usahanya, kakak membayar hanya 1% dari upah. Yes. Jadi tidak ada tunggakan pribadi di situ kak. Itu. Dan ketika mau aktifin ya tinggal aktifin aja kan Ya. bang, tanpa harus bayar. Betul. Paling di bulan berjalan itu ya bang. Betul. Nah, itu dari Mobile JKN aja nanti untuk Yes. perubahannya ya. Silahkan dilakukan perubahan melalui aplikasi Mobile JKN. JKN. Nah, itu tadi Neng PC. Neng kalau PC boleh nih, Bang. tahu biayanya berapa? Biaya apa kak? Biaya per ini kan? Biaya pendaftaran itu gratis. Nah, Yes. yang dibayar itu adalah iurannya. Ketika kakak mendaftar ke program JKN yang segmen mandiri ataupun pekerja bukan penerima upah PBPU ya, Ya. mandiri, yang ada 3 kelasnya itu tadi, itulah nanti yang akan kakak bayar. Tapi kalau proses administrasinya gratis kak, kita tidak ada pungutan biaya. Nah, kelas 1-nya itu tadi 150.000, kelas 2-nya itu 100.000, dan kelas 3-nya di 35.000 per orang per bulan yang ada di dalam satu kakak. Misalnya satu kakak berarti kakak misalnya coba contohnya satu kakak 2 orang, berarti misalnya kakak milih kelas 3, 35.000 kali 2 ya sekitar 70.000 per bulan gitu ya. Cukuplah kak untuk makan bakso. Iya. Ditahan dulu baksonya untuk bayar JKN ya kan. Oke, selanjutnya nih bang, ada pertanyaan dari Kak Dewi. Ya, Kak Dewi. Bang, suami saya PBI. Tapi saya dan anak saya mandiri. Kalau saya mau pindah ke PBI, apa aja syaratnya ya? Kakak silakan melapor ke pemerintah daerah setempat di mana tempat kakak tinggal ya. Yap. Nanti cukup nanti kakak datang misalnya ke dinas sosial, bilang saya mau dialihkan ke PBI seperti dengan suami saya. Nah, mudah-mudahan masih ada kuota dan ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah masing-masing ya kak ya. Ya. Nah, Kak Calisa tadi nih bang, Calasa. Pekerja bukan penerima upah PBPU. Nah, itu nonaktifnya kan ada keterangannya itu kak. Biasanya kenapa tuh? Kita coba dibaca di Mobile JKN-nya kak. Kakak nonaktifnya karena apa? Yes. Ya biasanya di Mobile JKN di info peserta ada kelihatan tuh kalau misalnya nonaktifnya nonaktif kenapa, gitu ya. Coba dicek ya kak. Oke, ini kak apa nih? Kak Mamshel. Kak Mamshel. Kemarin masih peserta PBI bang. Sekarang kok statusnya tidak ya bang? Padahal kalau dipakai berobat masih gratisnya. Ya, izin kak. Jadi untuk penentuan yang menonaktifkan dan yang mengaktifkan penerima bantuan iuran itu adalah pemerintah setempat. Mereka yang
mengusulkan mana yang masih layak dan mana yang sudah dinyatakan tidak berhak lagi untuk ditanggung sebagai penerima bantuan iuran. Kalau kakak masih merasa berhak untuk menerima bantuan iuran karena masih dalam kategori kurang mampu, silakan melapor kembali ke kelurahan ataupun ke dinas sosial ataupun pemerintah daerah yang terkait dengan pengurusan PBI ini ya kak ya, gitu, di masing-masing daerah gitu kak. Benar. Ya? Karena masing-masing daerah punya kebijakan masing-masing. Betul. Ya, Bang? Betul. Ya. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Mei Bintang-Bintang. Halo Kak Bintang-Bintang. Kak, dulu saya punya BPJS dari kantor suami. Sekarang suami udah nggak kerja. Apakah harus daftar BPJS baru? Daftar BPJS baru bukan daftar Kak, namanya aktivasi ulang, tapi pindah ke segmen kepesertaannya. Yap. Jadi misalnya kakak ini kan sekarang sudah tidak bekerja lagi suaminya ya, berarti kan mau diaktifkan kembali BPJS-nya. Nomornya tetap sama, cuman nanti segmennya yang berubah dari yang pekerja swasta menjadi pekerja bukan penerima upah ataupun yang kita kenal mandiri yang tadi udah kita jelasin yang ada 3 kelas tadi kak itu. Nah perubahannya gimana? Bisa kakak langsung akses melalui Pandawa ya kak ya di 0811 8165 165 gitu ya. Yes. Kak Mamsial, oh berarti itu sudah tidak aktif atau masih aktif bang? Kalau misalnya sudah tidak aktif, coba dicek di mobile JKN ibu. Kalau warnanya merah itu tandanya sudah tidak aktif ya gitu. Kalau warnanya masih hijau di info peserta itu masih aktif dan masih bisa digunakan. Nah ini kakak ibu tahu info tidak aktifnya dari mana gitu? Yes. Boleh coba dikasih tahu gitu di kita di komen aja lagi. Yep, benar. Ya. Kak Calasa nih Bang, non aktif karena premi Bang. Berarti menunggak kak. Yep. Ya gitu. Berarti menunggak dan harus dilunasi dulu tunggakan iurannya. Oke ya. Ya benar. Terjawab ya Bapak Ibu. Oke. Kak Hairin. Hairin. Kak, aku baru daftar BPJS kelas 3. Apakah sudah bisa untuk periksa? Apabila kakak sudah melakukan pendaftaran dan sudah melakukan pembayaran, maka statusnya akan aktif. Nah, kalau statusnya sudah aktif, sudah sangat bisa untuk digunakan. Yap. Nah, cara tahu kita aktif atau tidak kartunya dari mana? Ya ini dari Pandawa bisa, dari mobile JKN bisa. Nah, kalau dari Pandawa dari menu informasi. Dan kalau dari Pandawa dari menu info peserta. Yes. Yang penting sudah dibayarkan kak. Kalau sudah dibayarkan pasti statusnya akan aktif ya. Nah. Oke. Ini BPJS dari mana Bang? Dari kata Kak Bonet. Kak Bonet, kami dari kantor cabang Pematang Siantar, Sumatera Utara, yang dekat dengan Danau Toba. Iya. Oke. Dari cek bansos Bang, statusnya PBI. JLN tidak begitu. Oh, kalau aplikasi bansos kita kurang tahu ya kak ya. Iya. Tapi kalau kakak mau tahu lebih jelas dari aplikasi mobile JKN kak untuk cek status penerima bantuan iuran kakak juga bisa. Ya. Yes. Mobile JKN. Oke, dari Mbak Nopanop lagi nih Bang. Iya Pak, saya kira banyak tunggakan karena sebelumnya kan mandiri ke PPU. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Sama-sama Mbak Nop. Kalau memang dia strip berarti memang tidak ada tunggakannya. Ya. Selamat Diaktifin bisa aja. langsung mendaftar ke segmen mandiri dialihkan ya. Yes, benar. Dari Kak Anifah 02 nih Bang. Kak, saya baru bikin BPJS, baru kelas 3. Terus pembayarannya kok nggak bisa Kak? Ini masih merah Kak. Kak Anifah. Yap. Gini kak, kakak mendaftarnya baru kapan? Nah, jadi kan kalau misalnya kakak mendaftar biasanya akan diberikan yang namanya virtual account untuk pembayarannya, kode VA-nya. Nah, di kode VA-nya itu biasanya ada tanggal kakak kapan harus membayar. Biasanya itu adalah 14 hari semenjak kakak melakukan pendaftaran. Nah, kalau belum 14 hari belum bisa melakukan pendaftaran dan kartunya belum bisa digunakan. Kalau sudah masuk masa 14 hari pembayaran, kakak silakan melakukan pembayaran bisa melalui mobile banking, ATM, toko hijau, toko oranye yang Maret bisa ya. Itu silakan kakak lakukan pendaftaran dan nanti pembayaran dan nanti langsung aktif apabila sudah dibayarkan dan kakak baru bisa menggunakan kartunya. Gitu ya. Oke. Semoga terjawab ya kak. Semoga terjawab ya kak. Dari Kak Bonet, Bang mau tanya aja Bang Bonet, gak apa-apa. Oke, dari Bang David nih, Bang David Pratama. Kak, untuk anak baru lahir udah 3 bulan, apakah masih bisa untuk bikin kartu? Bisa, bikin JKN ya maksudnya. Kalau kartu kan kita nggak cetak lagi. Yap. Ya bisa didaftarkan bisa, tapi nanti anak abang akan terkena
iuran yang menggulung. Seharusnya kan bayi yang lahir itu didaftarkan semenjak si bayi itu lahir, Bang, gitu. Jadi kalau udah 3 bulan nanti iurannya akan menggulung 3 bulan, Bang. Nah, tapi benefitnya nanti ketika awal yang sudah membayar yang 3 bulan itu kartunya bisa langsung aktif dan bisa digunakan, ya. Yes. Oke, kalau bisa, Bang, si bayi tadi sudah masuk dalam KK dan sudah punya nama, jadi lebih gampang untuk administrasinya, ya, Bang. Yes. Selanjutnya nih, Bang, ada dari Bang Bonet 0524. Ya. Dulu suami kerja di dinas, karena sudah resign, kami nggak tahu kalau keluarga ada BPJS gratis. Nah, berarti abis dari resign langsung ke PBI nih, Bang. Nah, iya, berarti kakak coba dipastikan ini kakak BPJS gratisnya itu memang masih aktif atau sudah tidak gitu, ya. Nah, cara ngeceknya itu bisa dari mobil JKN ya, Kak? Yes. Yang di atas teman saya nih, ya. Di atas Arif. Yang biru gambarnya. Oke. Kak kenalnya tahu pas berobat di puskesmas dan bilang kalau kami ada BPJS masih aktif. Ya, alhamdulillah berarti masih bisa digunakan. Yang penting status JKN-nya itu masih aktif, masih bisa digunakan dan tidak ada kesalahan dari administrasinya, misalnya nomor KTP-nya salah atau namanya salah gitu ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan begitu, silakan melapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat terlebih dahulu. Oke? Yes, kalau statusnya aktif ya otomatis bisa langsung digunakan, nggak ada masalah. Oke, ya. Yap. Nah, tapi gimana cara lihat nomor BPJS-nya? Nah, itu bisa melalui Pandawa, Ibu. Pandawa bisa melalui mobil JKN, Pandawa aja informasi, nanti masukkan NIK-nya ya. Yes. Udah banget, teman-teman. Oke, dari Kak Resian Naichi. Kak, gimana cara balik lagi ke KIS? Soalnya sekarang karena kakak baru jadi ikut suami BPJS Mandiri. Ya, jelasin, Rick. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau mengajukan PBI atau bantuan dari pemerintah, teman-teman bisa ajukan dulu mulai dari pemerintah daerah setempat, bisa dari kelurahan ataupun kantor desa. Nah, nanti biar data teman-teman didata dulu nih sebagai masyarakat yang ingin dibantu sama pemerintah gitu kan. Jadi nanti ketika memang data teman-teman itu eligible untuk dibantu, pasti dibantu kok sama pemerintah kita selama anggaran dan kuotanya itu masih tersedia ya teman-teman. Tapi kita disclaimer lagi, itu di luar ranahnya BPJS Kesehatan teman-teman. Nah, itu pure dari pemerintah daerah. Ya, untuk ketersediaan anggaran dan kuota itu dari masing-masing pemerintah daerah ya. Yes. Yang mengatur. Oke. Nah, ini ada Kak Bonet. Terima kasih, sama-sama. Share ya, Kak, share ke teman-teman kakak, mana tahu ada yang perlu informasi terkait program JKN juga. Di follow ya, Kak. Di follow. Terima kasih yang sudah follow. Yes. Ya, ini ada dari Kak Nisa. Nisa, apa tuh, Bang? Kan saya masih PKL, saya SMA sama sekolahan disuruh buat BPJS Ketenagakerjaan. Silakan melapor ke BPJS Ketenagakerjaan, Kak. Kita dari BPJS Kesehatan. Iya. Nah, ya. Mohon maaf ya, Kak Nisa. Tuh. Oke. Kita dari BPJS Kesehatan, Kak. Kalau Ketenagakerjaan, kalau yang di Pematang Siantar ada di Jalan Sakti Lobby. Silakan untuk informasi lebih lanjut. Ya. Ya. Selanjutnya Kak Bomat. Kak Bomat. Kak, gimana kalau BPJS pemerintah nggak aktif tapi mau diaktifkan lagi buat lahiran, tapi nunggu UHC dulu? Waduh, kenapa harus ditunggu, Kak? Ya, kakak di daerah mana gitu? Kakak di daerah mana? Kalau di daerah Kota Pematang Siantar, Simalungun, Toba dan Samosir itu sudah UHC, Kak. Tapi itu balik lagi ke anggaran dari masing-masing pemerintah daerah, apakah masih ada kuotanya atau sudah mencukupi gitu. Ya. Nah, kalau mau mendaftar yang BPJS pemerintah, kakak silakan melapor ke dinas terkait ya, Kak, untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran. Ya. Benar. Terjawab ya Bapak Ibu. Kak Nisa. Ya, Kak, makasih ya, Kak. Katanya sama-sama, Kak. Kami juga tidak bisa membantu. Oke. Dari Kak Cutut Cuti nih, Pak. Ya, Cutut Cute. Kak, BPJS ku mati karena sudah umur 21 tahun. Tidak ditanggung dari pensiunan orang tua lagi. Gimana cara aktifinnya, Bang? Yang pertama, kakak masih kuliah atau sudah tidak berkuliah lagi? Ya. Nah, kalau kakak masih berkuliah, itu masih bisa ditanggung, Kak. Ya. Masih bisa ditanggung. Dengan cara melampirkan surat keterangan aktif kuliah ya. Nah, setiap tahunnya. Tapi kalau sudah tidak berkuliah, kakak silakan mendaftar ke BPJS Kesehatan, bisa melalui Pandawa ataupun mobil JKN ya. Ya, nah, nanti didaftarkan sesuai kelas yang kakak mau. Oke.
Kalau bisa, ya bukan kalau bisa ya seharusnya kakak didaftarkan sesuai dengan kelas orang tua, ya biar sama dia. Oke. Bang, bisa pindah nggak bang dari kelas 2 ke 3? Tadinya ngikut ke tempat kerja, tapi sekarang udah nggak kerja. Bisa banget kak. Berarti kakak ini sekarang yang dari pekerja swasta sudah pindah, sudah tidak bekerja lagi ya kak, ataupun sudah resign, mau didaftarkan segmen mandiri bisa. Ya. Nah kalau di pekerja swasta itu kan memang dia minimal di kelas 2 karena berdasarkan upah ataupun gaji yang diterima si pekerja. Ya. Nah, tapi kalau kelas 3 kalau dari mandiri itu kakak boleh pilih kelas sesuai dengan kemampuan finansial kakak. Ya. Kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Nah, yang paling rendah itu ada di kelas 3, ya. Yap. Tapi kalau untuk pelayanan tidak ada dibeda-bedakan untuk kelas ya kak. Yang dibedakan di kelas itu hanyalah pada saat rawat inap aja, ya ruang rawatnya aja. Tapi kalau layanan, obat dan lain sebagainya bisa dipastikan itu sama. Sama semua, setara. Dari Bang Yosua 2000 nih bang. Bang, cara cek tanggal pembayaran dari JKN kayak mana bang? Ya, tanggal pembayaran berarti sudah bayar, mau cek ya, pembayarannya ya. Kakak buka, ini hari ini kita banyak buka mobil JKN ya? Yes, benar. Buka mobil JKN, oke. Ya. Buka mobil JKN. Nah ini nanti kakak pilih di pilihan menu lainnya. Nah Menu kalau di lainnya. saya ada di menu lainnya. Nanti pilih info riwayat pembayaran. Nah ini nampak nggak ya? Yang ini nih. Nah ini nih, info riwayat pembayaran, ya. Yap. Nah nanti diklik aja info riwayat pembayaran. Nah nanti tinggal dicari. Nah dicari, dipilih aja. Nanti kelihatan tuh kakak bayar bulan per bulannya, kelihatan di tanggal berapa dan via bank apa biasanya atau melalui mana gitu ya. Yes, benar. Oke, dari Mbak Love tadi nih bang yang mau pindah dari kelas 2 ke kelas 3. Itu bang segmennya pindah juga kan? Iya, kalau kakak sudah tidak aktif di segmen pekerja swasta, otomatis nanti didaftarkan di segmen PBPU ya. Yes, benar. Atau yang kita kenal dengan mandiri kak. Oke. Dari Kak Ayla Bilkis Shop. Kak BPJS. Nih Bilkis. Aduh, refleks teman-teman. Kak, BPJS hilang, terus udah 1 tahun gak ada bayar angsuran, apakah masih aktif? Ya, jadi kalau kakak terdaftar di segmen mandiri, 2 bulan aja kakak nggak membayar, otomatis tunggakan akan muncul tunggakan, ya, dan statusnya akan nonaktif, ya, gitu. Jadi iurannya wajib dibayar kak. Kalau hilang, maksudnya hilang gimana? Karena kita sudah sekarang cukup pakai KTP kak. Cukup pakai KTP sudah bisa mengakses layanan. Ya. Nah, jadi kalau kakak mau cek lagi, boleh coba cek di mobile JKN. Nanti coba cek kalau memang kakak terdaftar di segmen mandiri, otomatis itu tidak aktif kak karena ada tunggakannya. Nanti bisa dicek juga di situ untuk berapa jumlah tunggakan yang harus kakak bayar, ya. Benar. Terjawab ya kak? Oke bang, ada dari Kak Dinda nih bang. Yes. Bang, kalau baru pertama kali buat BPJS, kalau mau digunain gimana, bawa apa? Kan kartu BPJS-nya belum keluar, bawa apa? Mantap. Oke. Nah, jadi kalau di BPJS Kesehatan kita kan sudah tidak mencetak kartu lagi. Iya. Jadi memang kartunya nggak bakal keluar kak. Kecuali kakak nanti dari mobile JKN, nanti di situ ada kartu digital. Nah, itu bisa kakak gunakan. Atau yang paling mudah kalau kakak sudah punya KTP, bawa aja KTP-nya ke fasilitas kesehatan tempat kakak mau berobat. Yes. Kalau kakak belum punya KTP, pakai kakak, ya, gitu. Kartu keluarga. Banget. Oke. Wah, udah lewat 11 Rip. 11 nih. Gimana kalau kita jawab 5 pertanyaan terakhir nih bang? Ya, boleh. Oke, ya nggak terasa nih teman-teman, kita udah berbincang selama 1 jam ya teman-teman. Cuma bantu follow dulu, Iya. follow, like, ya menuju 3.000 follower nih. Yes, amin. Tapi susah kali dapat 3.000. Iya, semoga di bulan ini ya bang. Iya, bulan ini mudah-mudahan. udah 3.000 ya. Mudah-mudahan ya. Ya. Siti Rohani 1346 join. Terima kasih kak yang Oke. sudah join. Bantu Terima tap-tapnya kasih, juga ya Kakak. teman. Oke. 5 pertanyaan terakhir. Mulai dari siapa nih bang? Ini Kak Love nih bisa lewat JKN atau harus datang ke kantor Pak? Jika ada perubahan kakak dan data. Oh, kalau ada perubahan data ya, coba nanti gini aja Kak, dari Pandawa ya. Dari Pandawa coba tes dulu pertama dari Pandawa untuk pendaftaran barunya. Kalau misalnya terkendala di Pandawa, kakak silahkan datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ataupun mall pelayanan publik kalau sudah tersedia ya. Benar. Oke.
Ini ada dari Kak Delis, cara daftar BPJS aktifnya beberapa hari ya. Beberapa hari. Nah, kalau teman-teman mau daftar, baru banget daftar nih teman-teman. Ya. Nah, jadi ada masa tunggunya itu selama 14 hari teman-teman. Nanti di 14 hari itu baru keluar VE-nya ya Bang. Dan itu teman-teman bisa bayar dan aktif setelah 14 hari masa tunggu tersebut. Jadi ya diikuti aja alurnya ya teman-teman. Oke. Kak Dinda, saya kan mau urus BPJS dan aktifnya di tanggal 1 bulan 2. Yap. Berarti kalau mau dipakai kita harus bayar dulu. Betul, ya harus bayar dulu Kak. Kalau nggak dibayar dia statusnya nanti masih penangguhan. Benar. Bang, daerah mana? Kak Siti, daerah Pematang Siantar Kak. Kakak daerah mana Kak? Kakak daerah mana? Kami dari Pematang Siantar. Oke, Bang, cara memutus BPJS dari perusahaan agar bisa buat KIS gimana tuh Bang? Waduh, sayang sekali. Iya. Kalau kakak masih terdaftar di segmen badan usaha atau PPU, ya silakan dimanfaatkan fitur-fitur yang ada di layanan PPU. Karena kakak kalau misalnya di penerima bantuan iuran, kakak terdaftarnya hanya di kelas 3 dan tidak bisa ubah kelas. Kalau di PPU, kakak bisa ubah kelas. Ya, kalau misalnya sedang mendapatkan layanan rawat inap. Benar. Nah, tapi kelas minimalnya itu adalah di kelas 2 sesuai dengan upah dan gaji yang kakak laporkan ke perusahaan. Iya, benar. Salah dong, yang perusahaan laporkan ke BPJS Kesehatan. Iya, ya. Salah. Gitu ya Kak Rustina, kalau bisa ya mending ditanggung sama pemerintah aja. Sama perusahaan aja dong. Iya, sama pemerintah. Sama perusahaan. Betul. Iya. Ini Kak Bintang, jika mau mengaktifkan BPJS kembali gimana Kak? Boleh Rip, jelasin Rip. Nah, kakak dari segmen apa nih? Kalau misalnya yang non aktif lah bilangnya sudah non aktif ya. Boleh coba. Kalau misalnya non aktif, teman-teman kita tuh punya 2 channel untuk pelayanan teman-teman. Channel tatap muka dan channel online ataupun non tatap muka. Jadi teman-teman kalau misalnya mau yang tatap muka, bisa teman-teman datang di BPJS Kesehatan terdekat atau ke mall pelayanan publik, ataupun kita ada jemput bola ya Bang, dari BPJS keliling. Nah, kalau misalnya secara online, kalau misalnya teman-teman mager nih, teman-teman bisa akses pelayanan kita itu dari mobile JKN ataupun Pandawa yang nomornya itu 0811 8165 165. Jadi nanti di situ bisa dibantu untuk pengaktifan BPJS teman-teman yang udah non aktif gitu ya. Oh, Kak Rustina nih jawab nih. Apa tuh? Masalahnya udah keluar kerja. Oh, kakak kalau sudah keluar kerja, mau didaftarkan ke KIS ya, silakan lapor ke pemerintah daerah masing-masing ya Kak. Yes. Gitu. Mudah-mudahan masih bisa dibantu kalau kakak masuk kategori dari pemerintah daerahnya dan masih ada ketersediaan anggaran serta kuota dari masing-masing pemdanya. Gitu ya Kak ya? Yes, benar. Oke, Rip, sudah 15. Sudah terjawab semua, belum terjawab semua sih, tapi belum teman-teman semua. Ini Kak Dinda di terakhir nih. Iya, Datang boleh. kemana? Ke Indo bisa. Kalau mau bayar BPJS, iya silahkan. Mobile banking juga bisa Kak. Ya, mobile banking, ke ATM, ya tadi yang Maret itu bisa juga. Bilang mau bayar BPJS, silahkan kakak bawa kartu virtual account-nya itu, karena di situ ada kode pembayarannya. Yes. Yang berapa belas digit angka gitu nanti, yang depannya 8 biasanya ya. Oke Kak. Oke. Ya. Karena udah 1 jam nih teman-teman, jadi kita jangan bersedih teman-teman. Besok kita akan live lagi seperti biasa di jam 3 lagi ya Bang. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dijawab, bisa di follow aja dulu. Nah, nanti ketika kita live lagi, teman-teman bisa join dan menanyakan lagi tuh pertanyaan-pertanyaan tersebut biar kita jawab bareng-bareng ya teman-teman. Oke. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada 4 wilayah kabupaten kota di kantor cabang Pematang Siantar yang berhasil meraih UHC Award ya, penghargaan di UHC Award, yaitu Kota Pematang Siantar, predikatnya Pratama, Simalungun Madya, Toba itu Pratama, dan Samosir juga Madya. Selamat ya untuk 4 wilayah kabupaten kota yang berhasil mendaftarkan cakupan kepesertaannya 98% dan tingkat keaktifannya di atas 80%. Selamat kami ucapkan sekali lagi untuk 4 kabupaten kota. Ya teman-teman, misalnya ada yang kurang, kami juga mohon maaf dalam sesi live kali ini. Besok akan kita sambung lagi apabila masih ada yang belum terjawab. Nanti besok akan coba kami bantu jawab. Silakan di follow di Siantar Sehat ya, yang di atas ini di follow. Bisa juga ngelihat recap tayangan live kita yang hari ini nanti akan kami tayangkan ulang di YouTube. Bisa juga melihat konten-konten kami di TikTok
BPJS Kesehatan Pematang Siantar di Siantar Sehat dan Instagram @siantarsehat juga ya. Benar. Terima kasih yang sudah ikut join live dan mendengarkan sampai dengan hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.